Selamat pagi Bu Christine dan Miss May, perkenalkan saya Angelica Diva. Halo, selamat sore. Nama saya Hairani Putri. Hai, saya Mikhail Arif Emeraldi Prasta. Halo, nama saya Fariski. Halo, nama saya Bimo Maulana Aderian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafli. Halo semuanya, nama saya Tiffany Fikita. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka video presentasi mengenai jurnal yang telah kami buat bersama dengan judul Peran Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Milenial. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kami memilih topik ini sebagai topik penelitian, yaitu karena kami melihatnya perkembangan dunia semakin pesat yang membuat manusia harus senantiasa beradaptasi dengan kehidupan yang mulai didigitalisasi dari berbagai sektor. Salah satunya adalah digitalisasi pesan. Perubahan dari pesan fisik yang memerlukan waktu sangat lama untuk sampai ke menerimanya, saat ini telah berubah menjadi pesan elektronik yang dapat disampaikan secara real time saat itu juga. Melalui jejaring sosial atau media sosial saat ini sangat mudah dijangkau oleh siapapun karena aksesnya yang mudah dan fleksibel. Nah, menurut Lieflang, Verhoeven, Dahlstrom, dan Freud, kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat telah mendorong perkembangan teknologi media sosial sehingga tidak dapat dipungkiri, media sosial menjadi salah satu inovasi teknologi yang merubah peradaban dunia dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Selain kelebihannya, menurut Rafik, media sosial juga membawa dampak buruk, di antaranya dengan pelanggaran privasi, kebebasan untuk beropini dan berpendapat, serta penyampaian ide atau gagasan dan penyebaran hoax. Nah, di era globalisasi saat ini, penggunaan media sosial sangatlah penting dalam penunjang segala bentuk kegiatan termasuk penerimaan informasi. Hal ini berdampak juga dengan informasi maupun berita politik yang diterima oleh masyarakat. Namun, sangat disayangkan, kecanggihan dan kebebasan jejaring maya yang ada membuka lebar kesempatan oknum-oknum untuk menyebarkan berita palsu yang dibuat tanpa bukti atau fakta yang mendukung dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang palsu atau bohong. Menurut Riata, dalam pemberitaan biasanya akan muncul pro dan kontra. Hal tersebut merupakan hal yang wajar. Maka sangat diharapkan pengguna internet untuk dapat menggunakan perkembangan teknologi media sosial dengan bijak dan cerdas. Nah, dari penjelasan latar belakang yang ada, kami menyadari adanya dua sisi pengaruh media sosial terhadap tindakan masyarakat terutama dalam bidang politik. Dalam hal ini, kami memilih media sosial WhatsApp yang menjadi rawannya tersebar berita palsu atau hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran media sosial dalam partisipasi politik di generasi milenial serta mengetahui bagaimana peran generasi milenial sebagai bentuk partisipasi politik melalui media sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Crick dan Miller, metode penelitian kualitatif adalah metode yang terfokus pada pengamatan atau observasi yang mendalam pada sebuah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental tergantung pada pengamatan antar manusia dalam bahasa dan istilahnya sendiri. Penggunaan metode kualitatif pada penelitian akan menghasilkan suatu kajian atas sebuah isu atau fenomena secara lebih komprehensif. Menurut Lexi Jemuleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lainnya, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Nah, dalam penelitian ini, kami menggunakan dua instrumen penelitian, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Kami juga menentukan sampel sebanyak 2 orang untuk dijadikan subjek penelitian, yaitu dari perwakilan kaum milenial dan pengamat kebijakan publik dan media sosial yang kedepannya akan disebut sebagai narasumber. Seorang narasumber sebagai perwakilan dari pihak milenial bernama Joanna Kocho
dan seorang lagi sebagai perwakilan dari pihak pengamat politik yang bernama Ismail. Kedua narasumber ini kami pilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh kami untuk dilakukan wawancara sebagai bentuk pengumpulan data primer. Studi kepustakaan juga akan kami gunakan dari berbagai jurnal dan artikel sebagai data penunjang atau data sekunder dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari metode penelitian yang telah kami lakukan. Berdasarkan metode pengumpulan data yang telah kami lakukan dalam bentuk sumber data primer, yaitu wawancara, yang diambil dari sampel data wawancara dari perwakilan kaum milenials, yaitu Joanna Koco, yang kami sebut dengan narasumber. Joanna Koco memberikan pandangan terhadap penggunaan media sosial dalam mengamati partisipasi politik millennials. Namun sebelum itu saya akan membahas sedikit tentang background dari Joanna Koco. Joanna Koco ini merupakan seorang konsultan dalam PR agency yang bernama ENCPR, dan Joanna ini merupakan seorang wanita kelahiran tahun 1991. Maka dalam hal itu pengumpulan data terhadap Joanna dapat dinilai valid sebagai seorang yang termasuk dalam kategori millennials. Joanna Koco mengaku aktif dan dalam menggunakan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Menurut Joanna, informasi yang tersebar di media sosial membuat masyarakat lebih peduli akan proses politik yang terlaksana di Indonesia. Pada prosesi pemilihan umum yang telah dilaksanakan, Joanna mengaku telah memakai hak suara pemilu yang telah dimilikinya. Dalam penyebaran informasi mengenai pemilihan umum, seringkali masyarakat ikut turut menyuarakan calon-calon pilihannya di berbagai sosial media. Media sosial sebagai wadah penyebaran informasi tentunya tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga menyebabkan dampak yang negatif. Menurut perspektif Joanna, sosial media dalam menyalurkan informasi masih kerap kali memberikan informasi yang masih dinilai subjektif atau relatif dan belum ditemukan kebenarannya. Efek dari hal ini adalah berkemungkinan besar untuk memunculkan stigma negatif dari masyarakat untuk mempercayai berita tersebut yang pada seyogyanya masih merupakan informasi yang akurat dan berujung menjadi informasi hoax atau informasi yang tidak sesungguhnya. Sangat penting bagi Joanna untuk dilakukan edukasi bagi masyarakat untuk dapat lebih selektif dalam memilih informasi yang ada di media sosial, sehingga berita yang didapat pun merupakan informasi akurat yang dikeluarkan oleh lembaga penyebaran informasi yang resmi, melainkan bukan hanya sekedar opini atau asumsi. Namun, di sisi lain, Joanna pun berpendapat bahwa media sosial turut memberikan dampak positif sebagai wadah pengingat masyarakat dalam hal realita yang ada mengenai perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. Baginya, media sosial memberikan banyak manfaat bagi kaum milenial agar lebih terbuka dan sadar mengenai perkembangan dari segi apapun di Indonesia, dan tidak menyebarkan kaum milenial Indonesia menjadi kaum yang apatis terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan dari wawancara pengamat kebijakan publik dan media sosial, yaitu Ismail. Menurut Ismail, media sosial berperan aktif terhadap partisipasi politik generasi milenial, seperti contohnya ketika ingin menyuarakan kebijakan publik yang dinilai mereka salah, seperti kasus baru-baru ini, yaitu peraturan pemberantasan kekerasan seksual. Ketika pada generasi milenial menyuarakan pendapat mereka di media sosial, hal ini dapat membuat pengambilan keputusan akan berusaha menjadi lebih komunikatif, lebih responsif, dan lebih sensitif untuk isu-isu yang dianggap penting oleh milenial. Hal ini menunjukkan bahwa suara dari generasi milenial di media sosial dinilai cukup vokal dalam menyuarakan pendapat mereka. Ismail menuturkan bahwa penyebaran isu paling banyak yang disebabkan oleh media sosial adalah platform Twitter. Namun saat ini banyak anak muda yang sudah mencoba platform YouTube sebagai penyebaran isu dan menyuarakan pendapat mereka. Saya akan menjelaskan tentang sisi positif dari media sosial adalah cepat, yang berarti penyebaran informasi dapat dilakukan secara singkat dan real time. Lalu untuk sisi positif yang kedua adalah sosial media itu bersifat dua arah, yang berarti komunikasi dapat dilakukan dari dua arah secara langsung meskipun terdapat perbedaan antara jarak dan waktu.
Masyarakat juga dapat memantau kinerja pemerintah secara langsung melalui media sosial. Yang keempat, dampak negatif dari media sosial adalah karena cepatnya penyebaran informasi, maka riskan juga terjadinya kesalahan penyampaian informasi akibat informasi yang sepotong-sepotong atau tidak lengkap. Hal ini memicu adanya polarisasi pada masyarakat yang akan menciptakan hoax yang semakin besar. Untuk informasi yang bersifat ringan seperti gimmick para oknum pemerintahan, informasi di media sosial sangat mudah dicerna dan sangat efektif untuk penyebarannya. Namun untuk informasi yang perlu pendalaman informasi, seperti contohnya pada topik hutang negara, hal ini tidak dapat dijelaskan secara singkat di media sosial karena banyaknya teks beserta visual yang dimuat sehingga penyampaian informasi tersebut menjadi kurang efektif. Menurut Ismail, milenial memiliki tingkat skeptis yang tinggi terhadap informasi yang ada di media sosial, sehingga mereka sangat kebal terhadap hoax yang beredar. Berbeda dengan generasi yang lebih tua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari jurnal yang sudah kami kerjakan. Media sosial pada era saat ini diibaratkan sebagai pisau yang bermata dua, di mana jika penggunanya menggunakan media sosial secara tepat, maka akan ada dampak positif yang mengikutinya. Namun hal tersebut bisa menjadi bumerang jika penggunaan media sosial disalahartikan atau disalahgunakan. Beberapa dampak positif dari media sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaum milenial menyadari peran diri mereka pada lingkup masyarakat yang lebih luas lagi. Yang kedua, persebaran informasi atau berita melalui jejaring media sosial relatif lebih cepat, sehingga ini menjadi sebuah kelebihan yang harus dimanfaatkan oleh penggunanya dengan baik. Yang ketiga, peranan kaum milenial di dalam media sosial tak jarang menjadi referensi bagi masyarakat luas. Karena hal ini didapati bahwa kaum milenial merupakan masyarakat yang dapat berpikir secara kritis dan mampu melihat suatu informasi dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang baru ini menjadi sebuah oase dalam dunia politik di mana peranan senior-senior biasanya menjadi titik acuan. Dan kaum milenial juga mampu mengedukasi masyarakat tentang suatu informasi atau berita yang beredar secara luas. Selain dampak positif yang sudah dijelaskan oleh Bimo, ada juga dampak negatif yang ditemukan selama berbincang dengan narasumber, yaitu salah satunya adalah persebaran berita atau informasi yang relatif sangat cepat. Tak jarang disalahgunakan oleh sebagian orang sehingga muncul kesimpang siuran informasi yang terkait. Kemudian kedua adalah persebaran berita yang menimbulkan pro dan kontra. Tak jarang menjadi pemecah belah di jejaring media sosial atas pro dan kontra tersebut, sehingga argumentasi tidak dapat dihindari. Kemudian ketiga adalah dengan adanya informasi yang sangat banyak dari berbagai sisi, tak jarang menjadikan kaum milenial menjadi acuh tak acuh terhadap kontestasi politik di tanah air yang berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan saran yang bisa kami berikan setelah mengerjakan jurnal ini. Pada jurnal ini, metode penelitian yang dilakukan pertama adalah kualitatif, di mana dua narasumber digabungkan menjadi satu, diwawancarai dan diminta pandangannya terhadap pandangan penggunaan media sosial dan kaitannya dengan dunia politik. Jurnal ini diharapkan menjadi sebuah acuan atau landasan untuk riset selanjutnya, yang dimana riset selanjutnya bisa menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, mendapat dan serta pengetahuan yang lebih akurat. Untuk riset selanjutnya, untuk metode kualitatif mungkin bisa menghadirkan lebih banyak narasumber sehingga kita bisa mendapat lebih banyak pandangan pekerjaan dari berbagai sektor, mungkin dari pekerjaan dan pendapatan oleh yang lebih luas lagi. Nah, berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk pengerjaan jurnal ini selama berlangsung. Sekian presentasi dari jurnal telah kami kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.